yaitu mata kuliah perawatan maternitas dengan bobot SKS 3, di mana 3 SKS ini terbagi menjadi 2, yaitu 1 SKS praktek dan 2 SKS untuk teori. Mata kuliah ini juga menjadi mata kuliah prasyarat karena mahasiswa bisa melanjutkan praktik klinik keperawatan rumah sakit jika telah lulus mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas yang pertama, mampu memahami ilmu asuhan keperawatan secara profesional dengan menguasai konsep proses keperawatan. Yang kedua adalah mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan maternitas kepada klien dan tim kerja nantinya. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dengan menggunakan standar mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi keperawatan. Melalui capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar asuhan keperawatan, menguasai konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, menguasai atau mampu melakukan demonstrasi asuhan keperawatan ibu hamil, mampu menguasai konsep dasar keperawatan intranatal care, mampu menguasai konsep dasar dan konsep asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, mampu mengetahui konsep dasar asuhan keperawatan dan konsep dasar pada ibu postpartum. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menguasai konsep keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah perawatan maternitas merupakan langkah nyata dari teori dan konsep asuhan keperawatan terhadap kasus nyata di lapangan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dilatih dalam pembuatan asuhan keperawatan agar disiplin ilmu yang sangat penting dalam setiap pendokumentasian. Mata kuliah ini juga membahas konsep keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, intranatal, postpartum, dan kesehatan reproduksi. Sistem metode pembelajaran dilakukan dengan 4 proses, yaitu proses belajar mengajar secara interaktif, menyenangkan, dan memberikan motivasi bagi mahasiswa yang dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, dengan melakukan diskusi kelompok. Yang ketiga, melakukan demonstrasi dalam pembuatan asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan yang biasa dilakukan praktik
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, semoga sehat selalu ya. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah keperawatan maternitas, di mana keperawatan maternitas di sini terdiri dari 3 SKS, yaitu 1 SKS untuk praktek dan 2 SKS untuk teori. Mata kuliah keperawatan maternitas di sini juga merupakan mata kuliah yang wajib karena ini menjadi prasyarat nantinya bagi mahasiswa yang tidak lolos di mata kuliah ini, maka tidak akan bisa melanjutkan untuk mengikuti praktik klinik keperawatan di rumah sakit yang biasanya dilaksanakan di semester 4. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, nah jadi di materi kehamilan antenatal care di sini kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu yang pertama konsep dasar kehamilan, dan yang kedua adalah cara mendeteksi kehamilan dan pemeriksaan fisik ibu hamil. Sebelum kita melangkah ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang memahami atau mengerti apa sih kehamilan tersebut? Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silahkan berdiri. Baik, jadi yang saya ketahui kehamilan itu adalah tahap di mana seorang wanita itu mengandung embrio atau janin yang biasanya proses itu berlangsung sekitar 40 minggu, dimulai dari hari pertama menstruasi sampai berakhirnya menstruasi itu 6 minggu setelah proses pembuahan. Oke, terima kasih. Bagus ya. Oke, silahkan duduk. Oke, jadi betul ya apa yang tadi dijelaskan oleh temannya bahwa kehamilan ini merupakan sesuatu yang terjadi bisa sampai dengan 40 minggu. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa definisi kehamilan atau pengertian kehamilan secara umum yaitu kehamilan di sini merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan seorang wanita dan keluarganya. Umumnya kehamilan ini terjadi ketika telah menjalani yang namanya proses pernikahan. Dalam kehamilan akan terjadi beberapa perubahan pada tubuh seorang wanita, baik itu perubahan fisik maupun perubahan psikologis. Perubahan-perubahan yang biasanya terjadi pada perubahan fisik yaitu perubahan pada sistem kardiovaskuler. Nah, kardiovaskuler di sini dalam artian bahwa pada ibu hamil nantinya akan terjadi perubahan pada sistem jantung, yaitu terjadinya perubahan pada volume darah. Jadi volume darah pada ibu hamil itu nantinya akan meningkat lebih tinggi atau dia akan meningkat sebanyak 30-50% dari sebelum hamil. Peningkatan tersebut itu lebih tinggi daripada peningkatan sel darah merah. Ketika hal ini terjadi, maka ibu yang dalam proses kehamilan nantinya akan mengalami yang namanya hemodialisis. Hemodialisis di sini artinya adalah terjadinya anemia fisiologis pada ibu hamil. Terjadinya biasanya penurunan kadar hemoglobin. Kemudian ada perubahan pada respirasi. Nah, perubahan respirasi di sini juga sangat dirasakan ketika ibu lagi mengalami yang namanya proses kehamilan. Yang pertama, kebutuhan oksigennya itu akan meningkat. Kenapa? Karena oksigen yang dibutuhkan itu bisa untuk 3 manusia. Atau yang pertama adalah ibunya membutuhkan oksigen berlebihan, yang kedua janinnya, dan yang ketiga adalah plasenta. Jadi ibu membutuhkan oksigen yang lebih dari kondisi sebelum hamil. Nah, perubahan juga yang terjadi itu perubahan pada anatomi fisiologi pada sistem respirasi. Karena terjadinya perubahan hormon, maka akan terjadi perubahan pada relaksasi otot diafragma. Biasanya akan terjadi peninggian pada diafragma itu sekitar 4 cm. Makanya semakin besar atau semakin tua usia kehamilan, ibu biasanya akan sering mengalami sesak napas karena adanya tekanan pada diafragma.
Nah, pada sistem endokrin di sini sudah jelas bahwa dari awal kehamilan akan terjadi perubahan yang namanya hormonal. Di awal kehamilan di sini kita akan mendeteksi yang namanya hormon HCG untuk mengetahui apakah ibu ini benar-benar hamil atau tidak. Di dalam perjalanan dan proses kehamilan tersebut akan terjadi peningkatan yang namanya hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan hormon progesteron selama kehamilan ini sangat-sangat penting karena itu akan membantu relaksasi otot dan pertambahan lemak pada ibu hamil. Dia akan menjadi tameng karena mempertebal bagian-bagian atau organ-organ ibu nantinya sehingga tidak mudah terjadi komplikasi selama kehamilan. Dan untuk perubahan psikologis biasanya disertai dengan perubahan sikap, utamanya pada moodnya. Jadi ketika proses kehamilan di sini ibunya akan ada mood swinging, artinya perubahan mood. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia, merasa tidak diperhatikan dan sebagainya. Kemudian ada juga perubahan keadaan jiwa dan ada perubahan tingkah laku. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, proses terjadinya kehamilan ada beberapa tahap. Yang pertama di sini ada ovulasi, yang kemudian ada ejakulasi dan perjalanan sperma. Yang ketiga ada fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat ada implantasi atau pelepasan embrio dan perkembangan embrio dan janin. Oke, masuk ke slide selanjutnya itu diagnosis kehamilan atau tanda dan gejala kehamilan. Nah, diagnosis kehamilan di sini terdiri dari 3, yaitu tanda presumptif atau dugaan, yang kedua probable atau tanda mungkin, dan yang ketiga adalah tanda pasti. Nah, tanda dugaan di sini biasanya ditandai dengan amenorrhea atau tidak haid lagi atau terlambat menstruasi. Artinya, oh dalam bulan ini kok saya tidak haid lagi ya, berarti kan terlambat menstruasi dari tanggal siklus di bulan lalu. Kemudian adanya morning sickness. Morning sickness di sini biasanya ditandai dengan keluhan mual muntah di pagi hari. Sering BAK atau sering buang air kecil, ibunya sering merasa capek, merasakan gerakan janin dan suhu tubuh mulai meningkat. Artinya di sini ibu yang kadang diduga hamil biasanya sering merasa gerah, makanya sering panas. Yang kedua, probable atau tanda mungkin, yaitu biasanya tanda mungkin ini bisa dilakukan atau diobservasi oleh pemeriksa yang berkaitan dengan adanya perubahan uterus atau perubahan pada rahim. Misalnya ada tanda Hega atau perlunakan isthmus uteris. Kemudian uterus dan payudara juga semakin membesar, muncul plasma gravidarum atau biasa bercak-bercak hitam di daerah wajah atau muka topeng, stria gravidarum, ada garis di bagian abdomen yang biasanya muncul warna hitam, atau ada nanti garis-garis putih atau disebut dengan linea nigra. Kemudian ada balotemen positif dan tes kehamilan positif. Nah, tes kehamilan positif di sini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada tanda pasti. Tanda pasti di sini yaitu melakukan pemeriksaan USG. Nah, pemeriksaan USG di sini juga tidak boleh, misalnya tidak bisa juga langsung dilakukan pada saat 1 minggu telat menstruasi langsung USG, hasilnya itu belum ada biasanya. Tapi biasanya diagnosisnya kalau baru 1 minggu telat itu adalah penebalan dinding rahim. Jadi belum bisa ya. Nanti beberapa waktu setelahnya itu baru kita bisa melakukan yang namanya pemeriksaan USG. Apalagi juga yang namanya tadi pemeriksaan urin, telat 1 minggu itu kita belum bisa langsung menyatakan oh saya hamil. Tidak ya. Jadi ada waktunya untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, di sini aja ada uji kehamilan tanda mungkin dengan tadi adalah melakukan tes urin. Nah, tes urin di sini yaitu bagaimana caranya kita menggunakan atau mengidentifikasi spesimen urin. Artinya yang kita periksa adalah kencing atau urin ibu yang diduga hamil ya. Nah, caranya di sini adalah kita akan menggunakan alat yang namanya tes P. Di sini boleh menggunakan yang digital, mau menggunakan yang hormon HCG langsung yang seperti ini juga
boleh ya. Jadi terserah. Harganya juga bervariasi. Jadi mau pilih yang mana silahkan. Semuanya akurat. Cara melakukan tes pack ini dianjurkan adalah setelah 10 hari telat menstruasi. Jadi jangan melakukan tes itu kalau misalnya baru 5 hari telat, karena hormon HCG itu belum diproduksi. Karena hormon HCG yang tadi untuk mendeteksi kehamilan itu biasanya akan keluar atau akan meningkat pada saat setelah terjadi penempelan pada uterus atau rahim. Jadi kisarannya adalah 10 sampai dengan 12 hari baru efektif untuk melakukan yang namanya tes urin. Nah, tes pack dapat mendeteksi hormon HCG dalam waktu 8 sampai 9 hari setelah terjadi fertilisasi. Hormon HCG ini akan meningkat setelah terjadi tadi implantasi. Ya. Nah, cara membaca hasil pemeriksaan yaitu tes pack ini kita celupkan ke dalam urin yang berada di dalam kom atau spesimen urin. Nah, jika hasilnya positif yaitu akan bergaris 2, dan jika negatif itu garisnya cuma 1. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Oke. Biasanya juga akan terjadi buram atau garisnya tidak jelas. Kalau seperti itu berarti boleh dilakukan tes pengulangan. Ya, jadi cara membacanya adalah dikatakan positif jika berbentuk garis 2 merah dan negatif jika hanya 1 garis. Nah, di dalam pemeriksaan atau di dalam kehamilan kita juga perlu melakukan yang namanya pemeriksaan fisik ibu hamil. Jadi pemeriksaan fisik ibu hamil di sini memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi kesehatan ibu hamil dan janin. Yang kedua, mengidentifikasi informasi untuk meningkatkan terkait dengan risiko pada ibu hamil. Perlu dilakukan indikasi atau ibu hamil yang bisa dilakukan pada pemeriksaan fisik adalah dilakukan pada ibu hamil dari trimester 1 sampai 3. Dan khusus untuk pemeriksaan Leopold hanya boleh dilakukan pada ibu hamil trimester 2 dan trimester ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara bagaimana sih caranya untuk mengetahui usia kehamilan. Jadi untuk mengetahui usia kehamilan di sini ada 2 cara, yaitu menentukan usia kehamilan dalam hitungan bulan dan menentukan usia kehamilan dalam usia minggu. Nah, untuk usia dalam bulan rumusnya adalah tinggi fundus iteri kali 2/7. Sedangkan untuk usia dalam minggu tinggi fundus iteri dalam ukuran sentimeter kali 8/7. Contohnya di sini sudah ada, yaitu ketika misalnya ibu hamil dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian didapatkan hasilnya di situ adalah 28 cm, maka 28 cm di sini kita kali 2 dulu. Ya, jadi kan untuk menghitung biasanya kita selesaikan perkalian dulu baru kita bagi ya. Jadi 28 di sini kita kali dengan 2, hasilnya adalah 56. 56 di sini baru kita bagi 7, hasilnya adalah 8 bulan. Ketika kita menghitung di dalam minggu, berarti rumusnya akan berubah. Tinggi fundus uteri T punya misalnya adalah 24 cm kali 8. Kemudian setelah itu dari hasilnya 192 ini yang kita bagi 7 berarti dia masuk ke 27 minggu. Oke. Nanti cara menghitungnya diingat ya, biasanya ini masuk ke dalam uji kompetensi ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara menghitung perkiraan tanggal kelahiran? Nah, ini adalah menghitung tafsiran persalinan. Biasanya ini juga menjadi kunci di dalam perawatan maternitas ya. Nah, di sini ada 2 rumus. Rumus yang pertama adalah khusus untuk ibu hamil yang awal kehamilannya adalah di bulan 1 sampai dengan bulan 3. Maka rumusnya adalah HPHG plus 7
tambah 9 tambah 0 ya, kalau 1 sampai 3. Sedangkan untuk rumus bagi ibu yang hamil di bulan 4 sampai dengan bulan 12 adalah kita mencari dulu HPHT-nya, kemudian plus 7 kurang 3 tambah 1. Contohnya di sini adalah HPHT-nya adalah tanggal 3 Januari 2024. Maka hari partus lahir atau hari perkiraan lahirnya adalah kita tambah 3 di sini tambah 7, kemudian 1 di sini karena bulan Januari kita tambah dengan 9, dan ini tahun 2024-nya kita tambah 0. Hasilnya adalah 10 di 2024. Maka perkiraan tanggal kelahirannya adalah di tanggal 10/10/2024. Oke, selanjutnya contoh untuk kehamilan bulan 4 sampai dengan bulan 12 adalah misalnya didapatkan kehamilan atau HPHT-nya adalah tanggal 6 bulan 5 2024, maka 6-nya ini kita tambah dengan 7, Mei-nya ini kita kurangi dengan 3, dan 2024 kita tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena kan harus menyeberang ke tahun berikutnya. Jadi 6 tambah 7 adalah 13, 5 kurang 3 2, dan 2024 tambah 1 itu 2025. Jadi tafsiran atau perkiraan kelahirannya adalah di tanggal 13 bulan 2 tahun 2025. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus ya. Jadi ini contoh kasusnya adalah berkaitan dengan rumus yang kedua, yaitu kehamilan diperkirakan dari bulan 4 sampai dengan bulan 12. Contoh kasusnya seperti ini. Seorang perempuan usia 26 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilan. Hasil pengkajian status obstetrik G1P0A0 dengan HPHT 22 November 2025. Siklus menstruasi teratur 28 hari dengan tekanan darah 118/80 mmHg, nadi 76 kali per menit. Pertanyaannya adalah, kapankah tafsiran persalinan pada pasien tersebut? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Baik, untuk menjawab Bu. Nah, jadi tafsiran persalinan pada pasien tersebut yaitu pada tanggal 29 Agustus 2026. Penggunaan rumusnya seperti apa? Penggunaan rumusnya yaitu tanggal 22 itu ditambah 7, kemudian bulan November atau bulan 11 itu dikurangi 3, kemudian tahun 2025 itu ditambah 1. Jadi hasilnya adalah pada tanggal 29 Agustus 2020. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari kasus yang tadi, kira-kira ada pertanyaan tidak dari materi yang kita sudah sampaikan tadi? Oke, silahkan. Baik Bu, saya ingin bertanya, mengapa pemeriksaan Leopold hanya dilakukan pada trimester 2 dan 3? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, alasan dilakukan hanya pemeriksaan Leopold bisa pada trimester 2 dan trimester 3 karena di pemeriksaan Leopold tersebut adalah kita melakukan pemeriksaan pada perut atau yang biasa disebut dengan abdomen. Nah, di pemeriksaan Leopold ini terdiri atas 4 yang harus kita periksa, dan ini belum bisa didapatkan pada saat trimester 1. Yang pertama itu ada yang namanya Leopold 1, kita harus memeriksa tinggi fundus uteri atau bagian yang ada di atas perut ibu. Jadi posisi janinnya itu di mana, bagian teratas itu ada apa saja. Jadi di trimester 1 itu kan belum teraba ya. Nah, yang kedua akan dilakukan pemeriksaan Leopold 2, yaitu untuk menentukan bagian yang ada di samping kiri dan samping kanan si ibu, itu bagian jaringan atau organ mana dari si janin tersebut. Dan itu juga belum bisa dilakukan, dan itu belum bisa dilakukan pada pemeriksaan Leopold 1. Kita belum bisa mendapatkannya karena melihat tumbuh kembang si janin pada usia 1 sampai 3 bulan itu belum keluar dari uterus ya. Nah, sama dengan Leopold 3, khususnya untuk pemeriksaan Leopold 3 di sini kita mengetahui kira-kira bagian yang terbawa yang ada di posisi janin ini apa, apakah kepala yang nantinya
itu adalah persiapan untuk proses kelahiran. Sedangkan Leopold 4 di sini juga ini hanya boleh dilakukan jika kita sudah menentukan oh ternyata si kepala si janin ini sudah masuk ke dalam pintu atas panggul siap untuk lahir. Jadi, selanjutnya ada lagi. Oke, jika tidak ada berarti saya mau meminta satu di antara beberapa mahasiswa yang menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan atau materi yang telah didapatkan hari ini. Ya, ada yang bisa? Oke, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi dari kesimpulan yang saya dapatkan, Ibu materi yang telah dijelaskan di sini, kehamilan di sini merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan seorang wanita dan keluarganya. Proses kehamilan ini terjadi ketika terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Kemudian kehamilan ini berlangsung selama 37 sampai dengan 40 minggu. Tanda kehamilan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tanda dugaan, tanda mungkin, dan tanda pasti. Dan kemudian salah satu cara mengetahui kehamilan itu adalah dengan melakukannya cek urin yang di mana urin itu mengandung hormon HCG. Oke, terima kasih. Oke, jadi sekian pertemuan kita hari ini berkaitan dengan materi kehamilan. Terima kasih atas apresiasinya yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya di bagian akhir nanti untuk mata kuliah ini kita akan membagi kelompok ya. Jadi beberapa kelompok atau nanti silahkan untuk ketua tingkatnya membagi beberapa kelompok, yaitu kelompok untuk presentasi makalah berkaitan dengan konsep kehamilan. Yang kedua ada kelompok yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik. Jadi kita akan praktek di laboratorium terkait dengan pemeriksaan fisik dari kepala sampai dengan kaki atau pemeriksaan lutut. Jadi nanti semuanya akan tampil mempertanggungjawabkan materi yang telah kita bagi nantinya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk perkuliahan hari ini? Oke, jika tidak ada saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.